Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang telah setia mengikuti YouTube channel tentang audit keuangan dan perbankan. Hari ini kita akan meneruskan pembahasan tentang buku teknik audit investigasi. Khususnya kita akan membahas tentang bagaimana memahami psikologi dari pelaku fraud atau pelaku tindak kecurangan. Izinkanlah saya membuka pertemuan ini dengan satu pertanyaan yang mungkin akan membuat teman-teman terguncang. Yaitu, apakah teman-teman benar-benar yakin bahwa teman-teman bisa mengenali seorang pelaku fraud? Bahkan jika orang itu duduk di sebelah Anda sekarang. Inilah kenyataannya. Dalam dunia keuangan, audit dan perbankan, fraud bukan hanya terjadi karena lemahnya sistem, tapi karena kecerdikan pelakunya. Mereka bisa tersenyum, berbicara sopan, bahkan tampak seperti orang yang paling dipercaya di ruangan tersebut. Tapi di balik itu mereka bisa saja sedang merancang kerugian miliaran kepada perusahaan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membedah tentang konsep dan etika dalam integrasi fraud. Bagaimana kita bisa menanyai tanpa melanggar batas namun tetap mampu menggali suatu kebenaran. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, hari ini kita akan masuk lebih mendalam lagi. Kita akan mencoba memahami tentang siapa sebenarnya pelaku fraud itu, apa yang ada dalam pikirannya, apa motivasinya, dan bagaimana cara pikirnya berbeda dari kita. Karena jika kita tidak memahami psikologinya, kita hanya akan terus bermain dalam kegelapan. Selalu selangkah di belakang mereka. Mari teman-teman kita mulai pembahasan ini dengan pikiran terbuka dan kewaspadaan yang penuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, memahami perilaku fraud bukan sekedar mengetahui apa yang mereka lakukan, tetapi menyelami bagaimana cara mereka berpikir. Mengapa seseorang yang awalnya itu jujur bisa tergoda untuk melakukan tindak kecurangan? Apa yang mereka rasakan saat pertama kali mereka melanggar, dan apa yang membuat mereka terus melanjutkannya? Sebagian pelaku merasa terdesak, ada yang tekanan finansial, tuntutan hidup, atau ancaman jabatan. Sebagian lagi melakukannya karena kesempatan terbuka lebar dan sistem pengawasannya lemah. Dan yang paling rumit, teman-teman, pelaku yang sudah berulang kali melakukan fraud dan membentuk justifikasi moral sendiri, mereka tidak lagi merasa bersalah karena mereka merasa hanya mengambil yang seharusnya miliknya.
Dengan memahami psikologinya, kita tidak hanya lebih tajam dalam integrasi, tapi juga lebih cerdas dalam mencegah fraud sejak dini. Karena mencegah niat jahat lebih efektif daripada memburu pelaku setelah semuanya ini terjadi. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, coba kita bayangkan seseorang duduk di ruang kerja Anda, berpakaian rapi, tersenyum sopan, menjawab pertanyaan Anda dengan tenang, tapi di balik semua itu dia sedang memutar otak untuk menipu sistem Anda. Ini alasan utama kenapa hari ini kita tidak hanya akan bicara soal angka dan dokumen, tapi soal manusia di balik kecurangan. Tujuan pembelajaran hari ini jelas, yaitu memahami psikologi pelaku fraud. Karena jika Anda hanya mengandalkan data dan laporan keuangan, Anda baru melihat permukaan. Tapi ketika Anda memahami cara berpikir, dorongan emosional, dan motif pelaku, Anda mulai melihat pola yang tak tampak di kertas. Oleh karena itu, teman-teman, hari ini kita akan mengupas tentang ciri psikologis pelaku fraud. Ini bukan hanya soal niat, tapi soal tekanan, rasionalisasi, dan kesempatan. Yang kedua, kita akan mempelajari juga tentang motif umum pelaku fraud. Seperti yang kita ketahui bahwa bukan karena mereka itu jahat, tapi karena mereka merasa terpaksa. Lalu kita akan masuk ke fraud triangle atau segitiga kecurangan. 3 elemen yang hampir selalu ada di balik setiap tindak kecurangan. Tapi itu belum cukup. Kita juga akan belajar bahasa tubuh saat seseorang berbohong. Gerakan kecil, ekspresi mikro, dan bahkan tanda fisiologis seperti detak jantung dan keringat yang bisa muncul bahkan saat mereka diam. Jadi, teman-teman, hari ini bukan hanya soal mengenal fraud lewat laporan keuangan, tapi membaca kebohongan yang tersembunyi di balik wajah manusia. Siap, teman-teman, untuk masuk ke dalam kepala pelaku fraud? Mari kita mulai secara bersama-sama. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kalau Anda membayangkan pelaku fraud itu seperti penjahat murahan yang gugup dan mudah terbaca, maka Anda sedang meremehkan lawan yang jauh lebih licik dari itu. Faktanya, banyak pelaku fraud justru tampak luar biasa, cerdas, sopan, dan sangat meyakinkan. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka bisa bicara dengan logika tajam, mempengaruhi opini, bahkan memutarbalikkan fakta, seolah merekalah korbannya. Mereka manipulatif dan itu senjata utama mereka. Tapi ada sisi yang lebih dalam dan lebih berbahaya. Mereka merasa berhak. Mereka menganggap uang perusahaan sebagai kompensasi diam-diam atas kerja keras mereka yang tidak dihargai oleh perusahaan. Dalam pikirannya, saya hanya mengambil apa yang seharusnya jadi milik saya. Dan yang lebih mengerikan,
Mereka tidak melihat perbuatannya sebagai kejahatan besar, dan meskipun empati rendah, mereka jarang peduli siapa yang dirugikan. Anehnya, mereka sangat peduli dengan citra diri. Mereka ingin tetap dipandang sebagai orang baik. Inilah sebabnya mereka bisa tersenyum saat menipu dan menangis saat ketahuan. Bukan karena menyesal, tapi karena takut reputasinya runtuh. Jadi, hati-hati. Pelaku fraud bukan penjahat kelas teri. Mereka adalah aktor ulung dalam panggung korporasi. Dan semakin kita memahami pola pikir dan sisi psikologis mereka, semakin kita siap untuk mendeteksinya, bahkan sebelum mereka bergerak. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, pelaku fraud itu tidak muncul dari ruang hampa. Mereka muncul dari tekanan, rasa marah, dan terkadang dari ego yang tidak pernah puas. Lalu motif mereka apa sebenarnya? Jauh lebih dekat dari yang Anda bayangkan. Lalu pertanyaannya, motif mereka itu apa? Seperti yang kita jelaskan tadi, ini yang sering tidak terbayang bagi kita. Pertama, ada tekanan finansial atau karena gaya hidup. Bukan sekedar butuh uang, tapi butuh terlihat kaya. Mereka tidak mau turun kelas, jadi mereka daripada mengatur ulang gaya hidup, mereka pilih jalan pintas, yaitu mengambil uang yang bukan miliknya. Lalu ada yang lebih halus tapi berbahaya, yaitu rasa ketidakadilan di tempat kerja. Mereka merasa diperlakukan tidak adil, gajinya kecil padahal kerjaannya banyak. Dan dari sanalah muncul pembenaran. Toh, perusahaan juga nggak peduli. Saya ambil dikit nggak apa-apa. Ada juga yang melakukan sebagai balas dendam atau kompensasi diam-diam. Mereka tidak mengamuk, mereka tidak melapor, mereka hanya mencuri dalam senyap. Tenang, tapi mematikan. Dan jangan lupa teman-teman, ada yang melakukannya hanya karena bisa. Ya, saya ulangi lagi, melakukannya hanya karena bisa. Dorongan pribadi, keserakan, atau bahkan sekedar ingin menantang sistem. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka lebih pintar dari sistem keamanan yang kita banggakan. Jadi, jangan bayangkan motif fraud selalu karena kepepet. Kadang mereka melakukan justru karena merasa berkuasa. Dan selama kita tidak peka terhadap motif-motif ini, kita sedang membiarkan api menyala di bawah meja kita sendiri. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kecurangan itu tidak terjadi secara kebetulan. Ia tumbuh, berkembang, lalu meledak karena ada 3 bahan bakar utama dan ketiganya membentuk apa yang kita kenal sebagai fraud triangle atau segitiga kecurangan. Yang pertama adalah pressure atau tekanan. Ini adalah dorongan internal. Bisa karena kebutuhan pribadi, hutang yang menumpuk, gaya hidup sosialita yang tidak sesuai dengan pendapatan atau penghasilan mereka, atau adanya tuntutan keluarga. Tapi jangan salah. Kadang tekanan ini bukan soal kelaparan, tapi karena gengsi tak boleh turun. Dan saat tekanan ini tidak bisa diatasi secara normal, maka jalan pintas pun jadi pilihan mereka. Yang kedua, teman-teman, yaitu adanya opportunity atau kesempatan.
Inilah titik lemah kita. Sistem pengawasan yang longgar, kontrol internal yang bolong, dan kebijakan yang hanya kuat di atas kertas. Pelaku fraud tidak butuh alasan untuk mencuri, mereka hanya butuh celah. Dan saat mereka tahu tidak ada yang benar-benar memperhatikan, itulah saat yang mereka mulai bermain. Yang ketiga, teman-teman, yaitu rationalization atau pembenaran. Ini yang paling berbahaya karena terjadi dalam pikiran. Mereka berkata, saya cuma pinjam, nanti juga saya ganti. Atau orang lain juga melakukan, saya ini hanya ikut-ikutan. Dan semakin sering mereka membenarkan diri, semakin kecil rasa bersalah. Dan semakin besar keberanian untuk mengulang. Jadi ingat teman-teman, fraud bukan soal niat, tapi tentang tekanan, kesempatan, dan pembenaran yang kita biarkan tumbuh. Jika satu sisi ketika muncul, kita harus waspada. Tapi jika semua sisi aktif, maka kita sedang duduk di atas bom waktu. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, jangan salah. Jika semua orang yang tergoda uang akan melakukan fraud. Tapi ada tipe-tipe kepribadian tertentu yang bisa menjadi bom waktu dalam organisasi. Mereka tampak biasa di luar tapi berbahaya di dalam. Yang pertama, narsistik. Orang dengan kepribadian ini merasa dirinya paling penting. Mereka yakin bahwa mereka pantas mendapatkan lebih dari orang lain. Lebih banyak uang, lebih banyak penghargaan, lebih banyak keistimewaan. Dan ketika realita tidak sesuai dengan ekspektasinya, mereka tidak mundur. Mereka menyerang sistem, mereka merasa berhak mengambil lebih karena menurut mereka saya pantas dapat itu. Yang kedua adalah antisosial. Mereka bukan sekedar pendiam atau tertutup, mereka tidak peduli pada norma. Bohong, tidak masalah, menipu biasa, merigukan orang lain, tidak ada rasa bersalah. Empatinya rendah, egonya tinggi, dan lebih mengerikan mereka bisa menyembunyikan di balik senyum profesionalnya. Yang ketiga adalah Machiavellian. Ini tipe yang paling licin, manipulatif, strategis, dingin. Mereka pelaku fraud. Mereka merencanakan kecurangan seperti permainan catur. Setiap langkah sudah dipikirkan, setiap risiko sudah dihitung, dan yang mereka pedulikan hanya satu, yaitu hasil akhir untuk kepentingan pribadi. Jadi, jika ada orang yang terlalu percaya diri, terlalu tidak peduli, dan terlalu lihai memutarbalikkan keadaan, maka waspadalah. Bisa Anda sedang berhadapan dengan calon pelaku. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, kebohongan itu jarang datang sendirian. Ia biasanya membawa teman-temannya. Bahasa tubuh yang tidak sinkron, gerakan tidak wajar, dan tanda-tanda fisik yang sulit dikendalikan. Ingat, teman-teman, mulut bisa berbohong, tapi tubuh seringkali jujur. Saat seseorang berbohong, mereka cenderung menghindari kontak mata. Tapi ada juga yang justru menatap terlalu lama, berusaha keras, terlihat jujur, intinya ada yang tidak natural. Lihat juga teman-teman gerakan tubuhnya. Apakah
Mereka terlalu kaku seperti patung atau justru berlebihan seperti sedang memainkan peran. Dan perlu juga teman-teman perhatikan satu kebiasaan klasik, yaitu tangan yang sering menyentuh wajah, hidung, atau leher saat menjawab. Itu bukan kebetulan, itu adalah bentuk self-soothing, yaitu usaha menenangkan diri dari tekanan kebohongan. Lalu kita masuk ke wajah. Ekspresi yang tidak sinkron dengan ucapan. Mulutnya tersenyum tapi matanya kosong atau mengatakan saya tidak tahu sambil mengangguk pelan. Tubuhnya berteriak. Saya sedang menutup-nutupi sesuatu. Lihat juga cara menjawabnya. Apakah langsung ke inti atau justru berputar-putar dengan penjelasan yang terlalu panjang dan tidak diminta. Itu cara klasik pelaku untuk menyamarkan kebohongan dalam tumpukan kata. Dan terakhir, sinyal fisiologis yang paling sulit dikendalikan, yaitu keringat berlebihan, suara yang bergetar, menelan ludah berkali-kali, atau detak jantung yang meningkat. Itu tubuh mereka yang memberontak terhadap kebohongan yang sedang disampaikan. Jadi, jika Anda ingin menangkap kebohongan, jangan hanya mendengar kata-katanya, tapi baca tubuhnya. Karena tubuh sering membocorkan kebenaran yang ingin disembunyikan oleh pelaku. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, jika Anda ingin tahu kapan seseorang sedang menyembunyikan sesuatu, jangan dengarkan apa yang mereka katakan, tapi perhatikan bagaimana mereka mengatakannya. Karena pelaku fraud punya satu kebiasaan, yaitu mereka bicara terlalu banyak untuk mengatakan terlalu sedikit. Pertama, jawaban mereka tidak langsung. Mereka tidak menjawab pertanyaan. Mereka berkeliling seolah-olah setiap kata adalah kabut, bukan kejelasan. Dan yang lebih mencurigakan, mereka itu bertele-tele, memberikan detail yang tidak perlu, berharap Anda bingung, dan menyerah sebelum sampai ke inti. Lalu, teman-teman dengarkan dengan baik-baik kata kuncinya. Seperti sejujurnya atau jujur saja. Semakin sering mereka mengatakan itu, semakin besar kemungkinan mereka sedang berusaha keras dengan jujur. Karena kenyataannya tidak demikian. Ada juga taktik mengulur waktu, yaitu dengan cara mengulang pertanyaan sebelum menjawab. Itu bukan karena mereka tidak paham, itu karena mereka sedang mencari narasi yang aman. Dan ketika mulai terdesak, topik langsung digeser. Tiba-tiba yang dibahas bukan lagi soal transaksi mencurigakan, tapi soal legalitas. Tentang loyalitas, kemudian kepercayaan, atau bahkan keluarga. Cara demikian ini adalah cara pelaku membelokkan fokus kita sebagai investigator. Teman-teman cermati juga nada suara mereka. Kadang-kadang meninggi saat panik, kadang-kadang melemah saat takut. Suara ini adalah cerminan dari tekanan batin mereka. Dan terakhir, mereka jarang mengatakan saya, karena mengucap saya berarti mengakui. Mereka lebih suka berkata kami
sistem atau prosedur. Itu cara halus untuk membuang tanggung jawab. Jadi, jika Anda mendengar semua itu dalam suatu percakapan, besar kemungkinan Anda sedang bicara dengan seorang yang sedang menyembunyikan kebenaran. Dan tugas Anda adalah tidak tersesat dalam permainan kata-kata yang dilakukan oleh pelaku. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, pernahkah Anda bertanya, mengapa seseorang yang berbohong terlihat seperti orang gugup, panik, bahkan berkeringat? Jawabannya sederhana. Tubuh tidak pandai berbohong, bahkan saat mulut berkata tidak tahu, tubuhnya bisa saja berteriak. Saya sedang menyembunyikan sesuatu. Mari kita bongkar satu persatu, teman-teman. Pertama, mata. Saat seseorang berbohong, pupil matanya membesar. Reaksi otomatis tubuh saat menghadapi stres, ditambah lagi mata berkedip lebih cepat seperti upaya sistem saraf untuk menenangkan diri. Semakin sering berkedip, semakin tinggi tekanan mental. Lalu, lihat keringatnya. Ruangan mungkin dingin, AC menyala, tapi pelaku kebohongan bisa basah kuyup. Pertanyaan kita, kenapa ini bisa terjadi? Karena tubuhnya sedang masuk mode fight or flight. Sistem saraf simpatis aktif penuh. Kebohongan memicu ketakutan dan ketakutan ini memicu keringat. Selanjutnya, teman-teman, dengarkan baik-baik perubahan nada suaranya. Nada bisa meninggi atau melemah, bahkan terdengar kaku atau tergagap. Itu bukan tanpa sebab. Suara muncul dari otot tenggorokan dan saat otot itu menegang karena stres, suara pun dapat berubah. Dan satu sinyal pun sering luput, menelan ludah berulang, atau bibir tiba-tiba kering. Itu pertanda mulut kehilangan kelembapan akibat lonjakan adrenalin. Karena tubuh sedang bersiap menghadapi ancaman. Bukan ancaman fisik, tapi ancaman terbongkarnya suatu kebohongan yang mereka lakukan atau mereka tutupi selama ini. Jadi, teman-teman ingat, Anda tidak butuh alat pendeteksi kebohongan yang canggih. Cukup mata tajam, telinga peka, dan naluri yang terlatih. Karena ketika seseorang bohong, tubuhnya sudah memberi sinyal lebih cepat dari ucapannya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, jika Anda berpikir pelaku fraud akan langsung mengaku ketika tertangkap basah, maka Anda keliru. Saat kejahatan terbongkar, mereka tidak menyerah. Mereka melawan, tapi bukan dengan senjata, melainkan dengan strategi licik. Langkah pertama, menyangkal total. Meskipun bukti sudah segunung, CCTV merekam mereka, dokumen ada, mereka tetap berkata, saya tidak tahu, itu bukan saya. Ini bukan lupa, ini strategi. Karena selama belum mengaku masih ada ruang untuk lolos. Lalu mereka akan menyalahkan orang lain atau sistem. Atasan lalai, SOP tidak jelas, rekan kerjanya yang ceroboh. Semuanya diseret
asal bukan dirinya. Mereka ingin terlihat sebagai korban yang dari kekacauan, bukan pelaku utamanya. Dan benar saja, mereka lalu berpura-pura jadi korban. Mengaku tertekan, terpaksa, punya masalah keluarga, bahkan berkata, "Saya hanya menjalankan perintah." Itu bukan pengakuan, itu manipulasi emosional. Tidak berhenti di situ, mereka menciptakan drama, menangis di ruang interogasi, marah-marah, bahkan bersujud di depan atasan. Tujuannya satu, mendapati simpati bukan keadilan. Dan ketika semua itu gagal, mereka beralih ke cara yang paling kotor, yaitu dengan cara menyuap atau nego dengan kalimat menangis. Bisa diselesaikan internal, Pak. Nggak usah sampai keluar. Mereka ingin beli keheningan dengan uang hasil kecurangan. Tak lupa jejak digital dan fisik pun segera dihapus, file dikosongkan, cat dihapus, dokumen dihancurkan. Mereka tidak pasrah, mereka berperang untuk menyelamatkan sisi reputasinya. Dan terakhir teman-teman, yaitu mengaku sebagian. Ini taktik klasik, akui kesalahan kecil agar kesalahan besar tetap tersembunyi. Dengan cara, saya hanya ambil dikit, hanya satu kali, tidak tahu dampak sebesarnya itu. Padahal, di balik pengakuan itu ada gunung es yang belum tersentuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita akan membahas studi kasus sederhana untuk memberikan gambaran bagi teman-teman semua. Coba teman-teman kita bayangkan, ada seorang karyawan di bagian pembelian, orangnya sopan, rapi, rajin lembut. Ternyata diam-diam sedang merampok perusahaan secara halus. Terus yang menjadi pertanyaan, bagaimana modusnya? Yaitu dengan membuat vendor fiktif. Ia memasukkan nama perusahaan rekanan, alamat palsu, nomor kontak bodong, tapi setiap invoice-nya cair, uang mengalir ke rekening pribadi yang disamarkan. Luar biasa, bukan? Bukan karena cerdas, tapi karena sistem dan pengawasannya yang lemah. Ketika akhirnya dipanggil untuk wawancara internal, apa yang terjadi? Tubuhnya gelisah, duduk tidak tenang, tangannya keringat, matanya menghindar. Tapi yang paling menarik, ia bicara terlalu banyak. Belum ditanya detail, ia sudah menjelaskan panjang lebar soal prosedur pembelian, sistem approval, bahkan menyebut nama-nama lain. Kenapa ini dilakukan? Karena pelaku fraud sering merasa bicara lebih banyak sama dengan terlihat lebih jujur, padahal justru sebaliknya. Lalu, kartu andalannya adalah mengatakan ingin keluar. Ini bukan salah saya, sistemnya memang longgar. Siapapun bisa lakukan ini. Ia mencoba menumpahkan tanggung jawab pada lubang dalam sistem, sambil berharap ia hanya akan dianggap korban kelemahan prosedur. Tapi kita tidak tahu lebih dari itu. Tapi kita tahu lebih dari itu sebenarnya. Ia bukan korban sistem, ia predator yang memanfaatkan celah. Dan dari sisi ekspresi, bahasa tubuh hingga pola bicara semua berbentuk sinyal merah. Ada yang disembunyikan dan itu bukan hal kecil. Inilah
teman-teman pentingnya memahami psikologi pelaku, bahasa tubuh, dan strategi interogasi, karena kecurangan itu bukan soal sistem saja, tapi soal niat dan pola pikir pelaku yang harus kita bedah sampai tuntas. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, jika Anda ingin menangkap fraudster, jangan berharap mereka datang membawa pengakuan. Mereka datang membawa kedok, alibi, dan cerita yang sudah disusun rapi. Dan tugas Anda bukan hanya jadi pendengar, tapi jadi pembaca pikiran. Pertama, perhatikan inkonsistensi. Mereka bilang saya tenang, tapi wajahnya tegang. Matanya bergerak cepat, senyumnya kaku. Inilah jurus utama. Kata bisa direkayasa, tapi ekspresi spontan jarang bisa dikontrol. Kalau ucapan dan wajahnya tidak sinkron, maka perlu teman-teman curigai. Kedua, dengarkan bukan hanya apa yang dikatakan, tapi bagaimana cara mereka menjawab. Jawaban yang berputar-putar, terlalu panjang, atau justru terlalu singkat, semuanya itu bukan tanpa alasan. Fraudster sering berusaha terlalu keras untuk terdengar jujur, dan justru di sanalah kebohongannya sering bocor. Yang ketiga, kenali uji mereka. Ketiga adalah uji mereka. Berikan pertanyaan yang sama dengan kata beda atau lempar pertanyaan tak terduga. Reaksi spontan adalah jendela ke dalam pikiran mereka. Yang jujur tetap konsisten, yang berbohong terpleset oleh cerita sendiri. Misal, tanyakan tanggal, lalu 10 menit kemudian tanyakan kronologinya. Jika jawabnya berubah-ubah, maka ada sinyal yang kuat bahwa mereka telah melakukan kebohongan. Ingat, dalam interogasi fraud, Anda bukan hanya mencari jawaban, Anda mencari kebenaran di balik semua jawaban. Dan untuk itu, Anda butuh lebih dari telinga, Anda butuh intuisi, pengamatan, dan kebenaran untuk menggali lebih dalam. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, jangan pernah anggap bahwa fraud sekedar pelanggaran prosedural atau salah input angka. Fraud adalah seni manipulasi, licik, terencana, dan dilakukan dengan wajah meyakinkan. Pelaku bisa bersikap manis, berbicara logis, bahkan terlihat taat prosedur, tapi di balik semua itu ada motif tersembunyi dan logika buatan yang menyesatkan. Mereka tidak sekadar mengubah angka, mereka mengubah persepsi. Mereka tahu cara memutar fakta, menulis alibi, dan menutupi jejak dengan rapi. Dan jika kita hanya mengandalkan dokumen, laporan, dan tanda tangan tanpa membaca bahasa tubuh dan pola pikir, kita bukan sekedar mengaudit, kita hanya mencatat kebohongan yang sudah dikemas secara elegan. Inilah mengapa memahami psikologi pelaku fraud bukan tambahan, tapi senjata utama auditor investigatif. Karena kebenaran dalam kasus fraud tidak selalu tampak di data, tapi justru tersembunyi di balik cara seseorang bicara, bereaksi, dan mencoba membela diri. Jadi, jika Anda serius ingin masuk ke dunia audit investigasi, bukan sekedar membaca angka, tapi membongkar ilusi. Kami siap membimbing Anda. Silakan hubungi kami melalui email suharno.hadisumarto@gmail.com. Karena untuk membongkar fraud dibutuhkan lebih dari logika, dibutuhkan insting dan teknik keberanian. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita bicara soal fraud, kita sedang menghadapi musuh yang tidak terlihat. Ia bisa datang dalam bentuk laporan yang rapi, senyum yang sopan, dan logika yang terdengar masuk akal. Namun di balik itu tersembunyi niat manipulatif yang merusak sistem dari dalam.
pelan-pelan tanpa suara, tapi bisa mematikan. Dan hari ini kita sudah membongkar satu hal penting. Fraud bukan sekedar pelanggaran aturan, ini adalah permainan psikologis kelas tinggi. Siapapun bisa jadi pelaku dan hanya mereka yang paham pola pikirnya yang bisa membongkarnya. Tanpa sensitivitas psikologis, auditor hanyalah pencatat, bukan pengungkap. Itulah sebabnya pemahaman psikologis fraudster bukan pelengkap tapi pondasi. Dan jika Anda ingin terus mengasah insting investigatif, jangan lupa ikuti terus channel Audit Keuangan dan Perbankan. Karena disinilah wawasan kritis dan teknik investigasi akan dibentuk. Pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk lebih dalam lagi ke ranah interogasi, bukan sekedar tanya jawab biasa, tapi tentang prinsip dasar teknik interogasi dan tahapan interogasi, strategi, pendekatan, dan metode untuk membuat kebohongan runtuh dengan sendirinya. Jangan lewatkan teman-teman, karena di dunia audit investigasi, satu pertanyaan yang tepat bisa membongkar sistem kebohongan yang mereka tutupi selama bertahun-tahun. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di pembahasan selanjutnya.